Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan banyak berkah, memberikan waktu, kesempatan untuk kami berada di sini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang bersedia mengikuti kegiatan kami hari ini. Dan tak lupa kita mengirim salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menjadi panutan kita, terutama untuk kita umat Muslim. Hari ini kami melakukan pertemuan ini terkait dengan tugas kami dalam pendidikan guru penggerak. Kami berdua akan melakukan diseminasi tentang budaya positif terkait dengan modul 1.4 sebagai tugas kami untuk pendidikan guru penggerak. Dan kali ini materi akan disampaikan langsung oleh Bapak Yusuf SPD. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Yusuf untuk segera memberikan materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat siang Bapak Guru hebat. Pada kali ini saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu untuk siap bersedia untuk menerima materi dari kami. Yang pertama yang saya mau bawakan adalah masalah budaya positif. Perlu kita tahu Bapak Ibu bahwa apa itu budaya positif? Kenapa ada itu budaya positif? Nah, budaya positif ini adalah suatu keyakinan, nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, berpihak kepada murid dalam hal ini supaya murid itu dapat berpikir secara kritis, berperilaku yang baik dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana bisa supaya siswa itu bisa berpikir secara kritis, berperilaku baik dan bertanggung jawab? Tentu kembali kepada kita semua, Bapak Ibu, sebagai tokoh sentralnya, atau kita yang membuat anak itu mempunyai sifat disiplin positif. Nah, apa tujuannya itu? Supaya anak itu punya berperilaku yang baik, punya kemandirian dan punya tanggung jawab. Tentunya itu kembali kepada kita semua. Nah, di dalam budaya positif ini ada lulusan atau kompetensi lulusan yang perlu kita capai di sini adalah yang pertama adalah bahwa seorang guru harus mengetahui apa kebutuhan muridnya. Apa kebutuhan muridnya, Ibu Bapak? Jangan datang saja mengajar, tidak langsung saja buka bukunya, kerjakan ini. Harus kita tahu bahwa muridku 25, misalnya murid 25, harus kita paham bahwa muridku si A, si B membutuhkan ini. Nah, itu yang maksud di situ. Kita harus mengetahui dulu apa kebutuhan murid. Setelah tahu kebutuhan murid, baru kita guru memfasilitasinya. Itu yang dimaksud ini. Yang kedua di sini adalah komunitas seperti ini yang kita lakukan sekarang. Komunitas menggerakkan komunitas guru. Nah, seperti ini yang kita lakukan. Berbagi ilmu, berkolaborasi. Ada materi yang kita tidak bisa kerjakan di kelas Bapak Ibu, jangan malu untuk bertanya kepada teman tak. Karena itulah gunanya kolaborasi. Ya, turun. Lagi. Cepat. Lagi. Ya. Turun. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Setujukah atau tidak setuju Bapak Ibu? Misalnya, menghukum anak
dapat menghukum yang kita berikan kepada anak, dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju apa tidak? Tidak ya? Tidak setuju. Nanti kita tahu ya di bawah nanti apakah jawaban itu benar apa tidak. Nanti kita tahu di bawah bahwa menghukum dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju apa tidak? Nah, tidak. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman kelas, meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dan peningkatan motivasi belajar anak. Ada anak-anak yang berprestasi diberikan ke hadiah. Setuju apa tidak? Setuju. Next. Ya, setuju lagi. Nah, setuju. Ya, setuju. Nah, selanjutnya di sini adalah disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Nah, apa itu disiplin? Disiplin itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan di dalam kelas untuk orang lain untuk mendapat suatu kekuatan atau pengakuan, begitu. Nah, di sini ada saya berikan perumpamaan. Perubahan paradigma. Ayo Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Guru hebat, silakan genggam semua tangannya begini. Genggam semua tangannya begitu. Saling berhadapan begini. Ya, saling berhadapan. Genggam begini tangannya. Terus anggaplah di dalam tangan Bapak Ibu satu saja yang genggam, yang satu tidak. Ya, anggaplah Bapak Ibu yang ada dalam genggamannya itu ada sesuatu hal yang menarik yang tidak bisa kita berikan, tetapi teman kita meminta untuk membukanya. Dia berusaha merayu kita, dia berusaha memberikan bujukan, silakan dibuka. Pertanyaannya, Ibu Husni, apakah jadi buka dulu Ibu? Kira-kira kalau Ibu Nela meminta Anda untuk membuka kepalan tangan Anda, apakah Anda setuju? Tidak. Apa alasannya Ibu? Karena itu hak saya. Itu hak Ibu. Bagus. Berikan tepuk tangan dulu. Kalau jadi saya kembali bahwa ini adalah perubahan paradigma. Saya kasih contoh ya perubahan paradigma. Itu masalah kepalan tangan. Jadi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, sama saja tadi contohnya itu, yang membuka tangannya itu adalah kemauan kita sendiri. Nah, bukan orang lain yang mengontrol kita. Turun. Nah, di sini yang disebut itu ada respon, ada stimulus dan teori kontrol. Itu tadi itu yang dikatakan bahwa Ibu Husni tidak mau membuka tangannya karena itu kemauan saya. Betul, karena itu kemauan dia. Dia yang mengontrol dirinya. Itu yang dimaksud. Turun. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal yang berhubungan dengan disiplin positif. Nah, di sini saya membahas tentang nilai kebajikan yang ada pada poin ketiga, yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang terbagi atas 5: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan
global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai universal inilah ilmu yang kita harus terapkan di dalam kelas dalam disiplin positif. Nah, pertama di situ adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, sebelum belajar, apa yang bekerja? Berdoa. Sudah berdoa langsung masuk materi apa tidak? Apa yang dilakukan? Refleksi. Nah, refleksi, ya betul. Nah, yang kedua adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dilakukan di kelas adalah berdoa sebelum memulai pelajaran. Salah satu contoh beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa atau religius. Yang kedua adalah mandiri. Ayo, di kelas itu Bapak Ibu, kalau ada tugasnya anak-anak menyontek tidak, atau dibiarkan menyontek, atau bekerja sendiri-sendiri. Bekerja sendiri ya kalau tugas individu, kalau kelompok ya kelompok. Mandiri, bernalar kritis. Tentu ada siswata Bapak Ibu, yang bernalar kritis. Ada yang tiba-tiba kita menjelaskan, Pak, begini kah Bang? Ada mungkin ada yang begitu? Ada biasa. Pak Bu, salah itu. Terkadang dia berpikir begitu. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini adalah apa itu? Berhubungan dengan bersatu bersatu. Ya. Terus meskipun kita terbagi dari macam negara, dari macam suku, kita tetap satu. Terus bergotong royong. Nah itu sifat bergotong royong itu bisa kita lihat mulai hari Jumat itu biasa kita bergotong royong, sesuatu bergotong royong, mengerjakan, membersihkan kelasnya, membersihkan halaman sekolah ya, memungut sampah dan kreatif. Adalah hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ada yang sedikit saya bahas sedikit masalah Ki Hajar Dewantara tentang kedisiplinan tadi. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kemerdekaan karena disebabkan oleh disiplin. Jika disiplin dimiliki oleh manusia, maka dia akan merdeka dalam belajarnya. Bukan berarti merdeka itu bukan berarti kita mau bebas dari penjajahan, bebas dari tertindasan. Merdeka itu artinya bebas mengeluarkan pendapat dan bebas untuk berekspresi. Lanjut. Ya lanjut. Ya, nah ini lanjut enggak? Ayo stop. Nah di sini masalah hukuman atau konsekuensi. Nah Bapak Ibu ayo lihat di depan. Tindakan guru mencatat nanti ya dilihat apakah jawabannya benar atau tidak. Saya mau lihat dulu kemampuan Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Kalau ada begitu kita lakukan di hukuman. Ibu Nela, hukuman apa konsekuensi? Lagi. Lari mengelilingi cacat. Lari
disuruh tidak menggunakan sepatu selama pulang sekolah karena tidak. Hukuman apa dong? Yang terakhir, lari mengelilingi basket 2 kali karena telah tersebut. Hukuman apa? Ini. Yang pertama tadi jawabannya hukuman, konsekuensi, hukuman dana. Jadi perlu Bapak Ibu tahu ya bahwa hukuman dan konsekuensi itu beda. Apa itu hukuman? Ayo. Apa itu hukuman? Hukuman adalah melanggar aturan. Nah, ya. Kalau konsekuensi tidak tahu. Ibu Nela ada. Oh ya. Ya jadi hukuman dan konsekuensi itu memang tipis bedanya. Cuma hukuman itu hukuman itu menyakitkan. Sedangkan ini tidak. Ingat begitu. Jadi sebaiknya yang kita lakukan di kelas itu jangan sampai yang sebaiknya yang dilakukan di kelas itu jangan hukuman terus, konsekuensi saja karena tidak akan menyakitkan anak-anak. Tapi kalau disuruh dilari 1 kali konsekuensi itu, tapi kata suruh dilari 3 kali 4 kali hukuman itu. Oke? Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa materi kita selanjutnya adalah restitusi. Kira-kira ada yang tahu apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Nah, restitusi ini salah satu materi dalam budaya positif yang saya sukai. Suka masanya, tapi ini agak bagus sekali saya rasa. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Terus restitusi juga itu adalah kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah yang mereka hadapi. Ada anak-anak yang bermasalah, ada anak-anak yang bertengkar terus, ada masalahnya. Selesaikanlah dengan restitusi. Turun sebentar dulu. Di atas. Nah, yang mana itu ciri-ciri restitusi? 1. Bukan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada anak-anak yang salah, jangan bilang kau harus tebus itu, tetapi belajar bahwa inilah kesalahan saya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tidak ada paksaan kepada anak. Yang keempat, menuntun dan melihat di dalam hati. Dan yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang paling baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mencari solusi atau fokus pada solusi. Lanjut. Di atas kali, kasih naik dulu. Sebelah atas dulu. Di atas dulu. Ini, ya. Nah, inilah yang dikatakan tadi bahwa ada 3 materi. Ibu tolong kita pahami ya, bahwa ada 3 materi yang perlu kita ketahui: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ingat baik-baik Ibu bahwa ketiga ini perlu harus kita pahami di dalam kelas. Kita menindaki siswa yang bermasalah, ingat dulu, hukumankah yang perlu, konsekuensikah, atau
karena keduanya ini diselesaikan dalam bentuk restitusi. Jangan sembarangan ibu bahwa tidak kerja PR langsung kita mau cubit, tidak kerja PR kita langsung mau suruh angkat kaki di luar. Tidak begitu caranya ibu. Kasih dulu konsekuensinya. Apa konsekuensi dari kegiatan dari kesalahan tadi? Setelah itu anak kita bawa ke dalam restitusi, selesaikan masalah itu. Turna. Ya. Nah, sekarang ke materi yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Materi selanjutnya Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang sudah kerjakan di kelasnya? Untuk keyakinan kelas ada? Belum. Nah, makanya saat ini kita harus tahu bahwa apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa saya katakan bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita. Kesepakatan yang dilakukan oleh guru dan murid. Kesepakatan itulah yang kita sepakati dijadikan satu atau sampai 9 keyakinan kelas. Itulah yang harus kita pedomani di dalam kelas kita. Makanya banyak guru Bapak Ibu bimbang, galau. Kenapa? Karena kan dia tidak punya keyakinan kelas. Datang ada tidak bersih kelasnya. Kenapa tidak bersih? Karena tidak ada keyakinan kelasnya. Nah, nanti dibuat itu jadwal membersihkan kalau ada kesepakatan kita. Jadi tolong Bapak Ibu kalau kembali ke kelasnya, tolong buat itu keyakinan kelas. Nah, di sini ada mengapa bukan peraturan saja. Kenapa harus keyakinan? Tidak jelas di situ. Kenapa harus keyakinan? Nah, di sini kalau boleh saya katakan bahwa kalau peraturan yang itu biasanya dikeluarkan oleh satu orang baru dilaksanakan oleh satu instansi biasa peraturan itu. Misalnya di sekolah sini ada peraturan yang dikeluarkan oleh Kepsek, kita yang laksanakan semua itu. Tapi kalau keyakinan kelas hanya kita di dalam kelas yang mengikutinya itu dengan kesepakatan kita semua. Lanjut. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Nah, sekarang saya mau bagikan dulu. Tolong Ibu Suwarni bagikan dulu ini seperti yang tadi. Tolong bagikan ini Ibu Suwarni. Baru tulis apa yang menurut Anda bisa dilaksanakan di dalam kelas. Nah, seperti inilah ya Bapak Ibu ya, kalau kembali ke kelas nanti, laksanakan ini. Jangan sudah kasih tahu sampai di kelas tidak dikerjakan. Silakan ditulis apa yang mau ditulis, apa yang mau disampaikan dalam kertas itu. Setelah itu baru kita sepakati nanti. Inilah keyakinan kelas yang harus kita ambil dari pemikiran Bapak Ibu. Jadi kalau sampai di kelas Bapak Ibu, seperti itu yang kita lakukan ke kelas Bapak, kepada anak-anak Bapak, bahwa seperti itulah yang dilakukan. Di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas ada yang datang tepat waktu, ada yang menjaga kebersihan, ada yang berdoa sebelum belajar, ada guru dan murid saling menyayangi. Itulah semua itu. Silakan Bapak Ibu tulis, baru silakan di tempel nanti di sini. Ayo, ada yang sudah
Iya, iya. Ya, silakan dikumpul baru kita. Baru kita nanti. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah memperlihatkan sumbangsinya atau pendapatnya. Nah, seperti inilah yang harus kita lakukan di kelas kita masing-masing sebelum kita membentuk atau memperlihatkan yang namanya keyakinan kelas. Lakukan dulu bersama sesuatu, jangan sendiri-sendiri. Pertama di sini misalnya berdoa, berbicara dengan sopan seperti ini. Satu, datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan, berbicara dengan sopan, mengerjakan piket, membersihkan atau piket kelas. Terus masih ada lagi, datang tepat waktu, membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Murid dan guru harus saling menyayangi. Murid dan murid harus saling menyayangi, membantu juga. Jangan ada murid yang jatuh diam saja, ada murid yang kelelahan, guru diam-diam saja. Itulah contoh keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Turun lagi. Nah, di sini ada tadi yang di atas toh. Kenapa bukan peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ayo kita jawab dulu di sini sebelum kita lihat yang benarnya. Pertama di sini peraturan di sekolah kita ini toh selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Seharusnya bagaimana keyakinan kelas kalau kita? Ayo, ada yang bisa? Apa kira-kira keyakinan kelas? Kalau selalu mengembalikan buku di tempatnya, apa kira-kira bahasanya keyakinan kelas tadi? Jawab. Ya, jadi kalau selalu mengembalikan buku di tempatnya berarti Ibu Epi Andi tadi bilang bahwa keyakinan kelas adalah bertanggung jawab. Nanti kita lihat benar apa tidak ya. Nah, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Aturan ini apa kira-kira keyakinan kelas tadi kalau dilarang mengganggu orang lain? Menghormati teman. Bagus. Ulangi dulu Ibu. Menghormati teman. Menghormati teman. Bagus. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Ibu Sony, apa kira-kira di situ? Di sini harus datang tepat waktu. Apa kira-kira Ibu Sony? Disiplin atau komitmen. Nanti kita lihat benar apa saya akan salah atau kita. Dilarang melakukan kekerasan. Apa kira-kira di sini Ibu Ibu Rahmi kira-kira? Ayo Ibu Rahmi, apa kira-kira dilarang melakukan kekerasan? Apa kira-kira di sini? Menjaga keamanan. Iya, menjaga ketertiban. Boleh. Langsung turun. Langsung berhenti. Ini tadi sudah. Selalu mengembalikan buku tempatnya, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Harus komitmen gitu. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Terus di bawah bergantian atau menunggu giliran, kesehatan. Yang terakhir di bawah, jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Nah, seperti inilah yang harus kita anukan di kelas kita. Nah, seperti itu. Oke. Bapak Ibu yang
jam. Bapak Ibu hebat, perhatikan kemarin. Halo, halo. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Jadi kita ibu kalau ini kebutuhan dasar manusia ini, sorry ada kesalahan tadi. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan dasar, kebutuhan pokok manusia. Kalau kelima kebutuhan pokok tadi, kebutuhan dasar tidak salah satu terpenuhi, ada yang namanya galau. Galau itu bukan ada kebutuhan salah satu tidak dipenuhi, pasti ada kacau, tidak sempurna di hidup tak. Karena sakit atau bikin kapurun, salah-salah kurang garam, tidak sempurna itu ibu. Yang pertama di sini adalah kasih sayang yang diterima. Adakah di sini yang tidak mau dikasayangi? Ada yang tidak mau disayangi? Butuh bisa mau kasih sayang toh? Ya, kasih sayang dari anak, kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari suami, kasih sayang dari istri, dan kasih sayang untuk diterima. Artinya siap diterima, begitu. Yang kedua adalah kesenangan. Ada di sini yang tidak suka senang-senang. Tidak senang kalau tidak kasih uang. Oh, tidak senang kalau kasih uang. Atau ada di sini yang hidupnya santai saja, tak perlu pergi bersenang-senang. Ada. Nah, semuanya mau toh. Yang ketiga penguasaan. Nah, itu penguasaan ibu. Artinya di sini ada yang istilahnya, misalnya kita ingin menjadi pemimpin. Ada semua itu masuk di situ penguasaan. Yang keempat kebebasan. Setiap manusia itu ibu pasti bebas, pasti ingin bebas. Contohnya bebas berekspresi. Bebas, saya kasih contoh di kelas. Karena dari Ibu Epi tadi mau diberikan contoh kebebasan, bebas untuk menata ruangan kita, tidak ada yang mau komen. Bebas untuk mengajar sesuai apa yang kita mau dan tidak keluar dari materi yang kita ajarkan. Bagaimanapun cara itu mengajar, itu terserah kita, itu kebebasan kita. Yang penting tidak keluar dari materi, cara atau bagaimana, itu yang dimaksud kebebasan. Kebebasan mengeluarkan pendapat. Kalau ada yang salah Bapak Ibu di sekolah, Ibu berhak bebas untuk menyampaikan. Yang penting itu adalah bernilai positif. Dan yang kelima adalah bertahan hidup. Bertahan hidup dalam hal ini adalah itu yang kita kerjakan ini. Datang ke bekerja mulai pagi, pulang siang, untuk apa? Untuk hidup, untuk kebutuhan hidup, bertahan hidup. Begitu. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Kontrol Ibu, hati-hati ya, kontrol. Turun nggak? Nah, 5 posisi kontrol ini tolong diperhatikan ke depan bahwa ada di antara sini Bapak Ibu yang selama ini menggunakan salah satu 5 posisi kontrol ini, namun tidak tepat, ada yang tidak tepat, ada yang kurang efisien. Misalnya penghukum. Bahkan saya sendiri Ibu Bapak biasa lakukan di kelas. Anak-anak sedikit kesalahan dihukum. Anak-anak sedikit terlambat disuruh berdiri, angkat kaki, dicubit kalau tidak kerjakan tugas. Nah, ini semua Ibu yang harus kita hindari. Jadi penghukum itu bisa kita berikan kepada anak
sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Itu pun penghukum itu ibu jangan terlalu berat. Yang kedua adalah membuat orang bersalah. Ada anak yang melakukan kesalahan. Kita sampaikan, gara-gara kami tidak menyapu, saya dimarahi oleh teman, saya ditegur oleh atasan. Disampaikan kepada anak-anak begitu. Kenapa kau tidak kerja PR? Gara-gara kami tidak kerja PR, lambat kak mengajar. Karena kau dulu yang saya urus. Seperti itulah, sehingga anak tersebut merasa terbebani. Oh, saya disalahkan oleh bapak ibu. Jangan kerja itu bapak ibu ya. Boleh kita ambil sekali-kali, tetapi perbaiki cara berbicara. Yang ketiga adalah teman. Kadang kita bapak ibu ada teman, ada sesuatu yang dekat sekali dengan kita. Ada sesuatu yang dikasih sayang dengan kita. Bahkan kalau dulu kita datang pegang-pegang bapak, ibu, boleh, tetapi jangan dibatasi. Boleh tapi dibatasi. Ya, mengerti bu? Dibatasi, jangan sering-sering, karena akan berujung kepada perilaku siswa tersebut bahwa biar mengerjakan kesalahan tidak dibilang ditegur kak, begitu. Yang keempat adalah pemantau. Kita bapak ibu jangan sering-sering jadi pemantau. Mana baru dulu itu sesuatu di situ, apa kau kerja di situ dulu? Ya, baru CCTV berjalan. Jadi itu sesuatu kasihan, tidak bisa dia tenang. Baru jalan sedikit, apa yang kau bawa? Bisa diambil contoh siapa ya kira-kira yang seperti itu? Ayo, siapa kira-kira yang seperti itu? Mana baru lewat di depan kelas, jangan di situ. Ada siapa yang seperti itu, bapak ibu? Ada kan di sini yang seperti itu? Ada. Siapa di sini? Jangan diulangi pak, jangan diulangi. Biar dia kalau om kerja, biar dia om begitu. Jangan kita ya. Ya, jangan begitu. Biasakan jangan begitu ibu. Saya ulangi tadi bahwa di bagian disiplin tadi ibu ada namanya berikan ketenangan kepada siswa sebelum kita mengajar. Tenangkan siswa dulu, biarkan siswa itu merasa aman, nyaman, baru kita berikan dia pelajaran. Jangan anak tadi tidak nyaman, tidak enak, tertekan, baru masuk dia mengajar. Nah itu, jangan tunggu keberhasilan kalau begitu. Berikan dulu dia kenyamanan. Saya kembali tadi yang disiplin tadi ibu, berikan dia kenyamanan dulu itu anak, pahami dia, baru fasilitasi dia pelajaran. Insya Allah itu berhasil. Lanjut yang terakhir adalah manajer. Jadi di posisi kontrol di sini yang paling dan yang sangat bagus adalah posisi manajer. Posisi manajer inilah posisi yang sangat tepat, sangat efisien untuk kita gunakan bapak ibu, sangat efisien untuk kita gunakan di kelas itu manajer. Bukan artinya manajer di perusahaan ya bu, manajer di dalam kelas kita, manajer di dalam lingkungan sekolah kita. Yang mana contohnya itu nih, memandu, menuntun, itu yang dimaksud memanajerial. Kita itu menuntun saja itu anak, melihat saja, oh ini yang diinginkan anak, tuntun dia ke sana. Oh ini yang diinginkan anak, tuntun dia ke sana. Seperti itu yang diharapkan kepada kita Bapak Ibu dalam
menghadapi siswa di kelas. Bapak Ibu yang hebat, masih kuat? Halo, sehat? Kuat? Masih semangat? Ya, baiklah. Materi kita yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ayo, nah, segitiga restitusi ini Ibu, kita tadi bahas masalah restitusi. Apa tadi itu restitusi Ibu? Ada yang masih ingat? Lupa? Ya saya ulangi dulu, restitusi tadi itu adalah salah satu wadah untuk menyelesaikan siswa yang bermasalah untuk dibawa ke kelompoknya. Itu restitusi tadi. Nah sekarang adalah segitiga restitusi. Di sinilah tempatnya kita menyelesaikan itu. Ada namanya segitiga restitusi. Mas turun nak. Di atas. Yang pertama ada sesuatu. Ayo siswanya Ibu Rahmi di kelas. Apa masalah yang biasa terjadi? Sering terjadi Ibu. Apa masalah kira-kira? Tidak kan CPR. Yang berkelahi. Berkelahi. Baiklah, kita satu contoh siswanya Ibu Rahmi berkelahi. Ibu Rahmi tolong kita ingat, saya kasih jadikan ke objek di sini bahwa siswanya Ibu Rahmi sering berkelahi. Ada 3 cara Ibu untuk menyelesaikan anak tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang kita harus berbuat di sini Ibu Rahmi dalam menstabilkan situasi identitas? Tapa jaroi atau kata kasih duduk itu anak baru kita tanya bahwa berbuat kesalahan itu anakku adalah salah satu yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu sering berbuat kesalahan. Namun kesalahan ini yang kau lakukan ini adalah tidak baik. Mas turun. Di atas dulu. Belum bisa selesai. Di atasnya. Berikan pertanyaan Ibu Rahmi. Apakah yang kamu lakukan ini baik apa tidak? Berikan pertanyaan begitu. Kalau kau menanya, apakah kamu bersikap baik pada dirinya? Apakah yang kamu lakukan ini baik? Diberikan pertanyaan begitu. Biar dia menjawab sendiri. Kita saja Ibu merangsang, menstimulus anak itu untuk menjawab. Akhirnya nanti terselesaikan sendiri dan menyadari sendiri. Apakah yang kamu lakukan ini sudah baik? Dia akan menjawab, iya, tidak Pak, tidak Ibu. Lanjut yang kedua. Di sini yang kedua lanjutan dari 1 tadi, kita membantu murid untuk mengenali dirinya. Kita berikan pertanyaan di situ Ibu Rahmi, kenapa kamu melakukan hal ini? Diberikan pertanyaan begitu. Kenapa kamu melakukan hal ini? Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu pukul itu temanmu? Dia akan menjawab Ibu Rahmi bahwa saya memukulnya karena dia mengambil bukuku. Begitu sendiri. Saya memukulnya Ibu Bapak karena dia begini. Berikan saya respon bahwa kamu pasti punya alasan mengapa memukul. Terus kalau dia sudah menjawab, saya memukulnya Bapak Ibu Bapak Bu karena dia. Apa kira-kira pentingnya kau memukul dia? Begitu. Apa manfaatnya kau bisa ambil dari kau pukul dia? Begitu. Lanjut. Setelah itu terus bisa juga di situ kita sampaikan Ibu bahwa apakah yang kamu lakukan ini sudah baik? Apakah yang kamu lakukan ini sudah baik? Dengan sendirinya Bapak Ibu itu anak akan menjawab bilang tidak baik Pak.
Tidak baik ibu. Begitu. Nah, lanjut. Dan yang terakhir yang ketiga di situ ibu adalah keyakinan kelas. Turun. Kasih nilai. Keyakinan naik lagi. Keyakinan kelas. Disinilah kita meyakinkan kepada anak ibu bahwa yang kamu lakukan itu adalah salah. Yang kamu lakukan itu adalah salah. Dan disinilah anak bisa kita sampaikan bahwa apa yang bisa kamu lakukan terhadap kegiatanmu tadi atau masalah yang kamu lakukan. Dia akan sendirinya Ibu Rahmi akan mengatakan, ya saya akan meminta maaf Pak Bu, saya akan meminta maaf, saya akan mengganti kalau ada yang rusak, begitu. Jadi dengan sendirinya anak ini mengetahui masalah yang dia lakukan, menyadari apa yang dia lakukan dan menanggung konsekuensi apa yang dia lakukan. Dia sendiri yang kerja melalui stimulus yang kita berikan tadi, begitu. Jadi ibu bapak jangan ada anak yang bermasalah di kelas langsung kita mau kasih hukuman atau apa bentuk apapun. Marilah kita menyelesaikan masalah yang ada di kelas kita dengan apakah itu dengan restitusi, apakah itu dengan segitiga restitusi yang sebelumnya kita kasih dulu pemahaman bahwa seperti inilah yang harus kita lakukan di dalam kelas. Turun. Nah, di sini ada di sini ada refleksi bahwa Bapak Ibu setelah menerima materi dari saya mau bertanya hal apa saja. Silakan ditulis kembali, silakan dibagikan kembali apa yang mau ditulis. Silakan ditulis Bapak Ibu. Lihat di situ, setelah menerima materi ini, paradigma apa saja yang Anda mau rubah dari diri Anda? Paradigma apa yang maksudnya apa yang bisa Anda rubah dari diri Anda setelah menerima materi ini? Terus, yang kedua adalah bagaimana perasaan yang muncul dari diri Anda setelah melakukan kegiatan ini. Yang ketiga adalah apakah saya telah melakukan selama mengikuti modul ini? Maksudnya peran apa yang Bapak lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Yang terakhir adalah seperti apa setelah mengikuti modul ini? Silakan ditulis Bapak Ibu, baru tempel di sini. Ya silakan ditempel saja Ibu Mardiana langsung di sini. Ya. Ya dapat Ibu salah satu contoh refleksi materi pada hari ini. Ya, terima kasih banyak Ibu yang sempat menuliskan refleksi kita materi pada hari ini. Jadi sebelum saya menutup atau mengakhiri materi ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hebat guru wali kelas 1 sampai kelas 5 yang
bersedia meluangkan waktu, bersedia mendengarkan materi dari saya tentang bagaimana menerapkan budaya positif di dalam kelas kita masing-masing. Dan saya berharap kepada Bapak Ibu setelah hari ini kita kembali ke kelas masing-masing dan menerapkan apa yang kita dapat di sini. Terus masalah budaya positif, nilai budaya positif, tolong kita selalu tekankan kepada murid-murid kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendidik anak-anak kita? Usahakan anak kita itu merasa nyaman, merasa aman, tentram di dalam kelas sebelum kita memberikan pelajaran. Merdekakanlah murid dalam menerima pelajaran supaya tujuan kita dapat tercapai, tujuan pembelajaran kita dan apa yang diharapkan kepada murid dapat tercapai. Terima kasih banyak, kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu di sini apa keyakinan kelas? Ada? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Jadi keyakinan kelas adalah kegiatan yang dilakukan di dalam kelas yang bersifat disiplin positif yang akan menghasilkan budaya positif. Itulah keyakinan kelas. Kegiatan yang kita lakukan di dalam kelas berbentuk disiplin positif yang akan menghasilkan budaya positif. Nah, sekarang saya mau bagikan ini karena kita akan membentuk keyakinan kelas sekarang. Sekarang saya mau bagikan ini. Silakan ditulis. Silakan ditulis. Silakan ditulis apa yang kamu tulis di situ tentang sehubungan dengan keyakinan kelas kita nanti yang akan kita bentuk. Sudah, mati nih, satu-satu. Silakan tempel.
rapat, nggak apa-apa. Nah, tolong diperhatikan bahwa inilah hasil dari pemikiran anak-anak sekalian tentang keyakinan kelas. Dari sinilah kita akan bentuk nanti, dari sinilah kita bisa ambil sehingga terbentuk nanti keyakinan kelas kita di kelas 6A. Baiklah. Nah, di sini ada sini saling menghormati, saling menghargai. Ada berdoa sebelum masuk, berdoa sebelum dan sesudah belajar, terus datang tepat waktu, terus saling menyayangi, terus belajar dengan sungguh-sungguh. Ada di sini, terus apalagi di sini. Ya, berpakaian dengan rapi, mengerjakan tugas. Nah, ini yang harus kita ramu bersama sehingga terbentuk satu contoh keyakinan kelas. Ya. Baiklah, ini ada yang pertama boleh kita ambil di situ bahwa datang tepat waktu di sekolah dan mengucapkan salam saat masuk di dalam kelas. Setuju apa tidak? Setuju. Datang tepat waktu di sekolah dan mengucapkan salam saat masuk di dalam kelas. Ini keyakinan kita yang pertama. Tidak boleh dilanggar, harus ditaati. Yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan tugas piket bagi siswa yang bertugas. Setuju mau melaksanakan tugas? Setuju. Karena ya, keyakinan kelas ini terbentuk dari kesepakatan kita sama-sama. Dari apa tulisan kalian tadi di kertas itu. Berdoa sebelum sesudah belajar. Ada tadi, setuju toh? Tertib aktif dalam mengerjakan tugas. Ada tugasnya dikerjakan. Guru dan siswa saling menyayangi, siswa saling menyayangi, saling membantu dan saling memberi. Nah, menerapkan budaya sipakatau, sipakalabi dan sipakaina dan selalu mengucapkan kata iye, tabe. Kalau mau lewat di depan guru, orang tua atau kakak, budayakan itu di sekolah ataupun di rumah. Baiklah, karena keyakinan kelas kita sudah terbentuk, maka ingat, laksanakan, jalankan keyakinan kelas ini dengan baik. Sudah mengerti apa itu keyakinan kelas? Bisa diulangi? Keyakinan kelas adalah kegiatan disiplin yang dilakukan di sekolah untuk memunculkan budaya positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.